Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan subscriber, tapi kali ini kita nggak membahas soal investasi, kita akan membahas soal digital marketing ataupun content creation di YouTube ya teman. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti aku bakal bahas dan aku juga bakal update mengenai perkembangan channel ini ya. Yang pertama dari Kak Asep Darmawan, oke terima kasih tipsnya, berarti kita dapat masukkan beberapa nomor rekening bank, baik nama kita sendiri, ortu, saudara jauh, apakah nggak masalah? Oh ini mungkin maksudnya di akun Google AdSense ya teman, dimana kalau misalnya di akun Google AdSense ini kan di sini kamu bisa menambahkan akun bank, kamu bisa pencet ke bagian manage payment method di sini. Nah kemudian di sini kan kamu bisa nambah akun untuk bank baru ya teman, jadi kamu bisa add akun siapapun. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, kan di sini ada banyak banget pilihan bank yang kamu bisa add. Nah, di sini pilihannya ada macam-macam. Harusnya sih semua bank ada di sini ya, teman. Bahkan aku pribadi aku udah add lebih dari satu akun. Aku add akun BC aku, add akun Bank Jago dan masih banyak lainnya. Bahkan aku juga add akun orang lain. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya kamu apakah bisa nge-add nama sendiri ataupun ortu ataupun saudara jauh, jawabannya adalah bisa. Di sini kamu bisa dengan fleksibel tinggal nge-add aja. Cuman kalau misalnya kamu udah add, nanti dia bakal konfirmasi terlebih dahulu. Cara konfirmasinya gimana? Jadi kamu submit dulu semua datanya. Di sini kamu masukin nama, kemudian masukin banknya, kemudian masukin account number, kemudian kamu di sini kamu tinggal pencet OK. Setelah kamu pencet OK, 1 hari setelah kamu udah OK ini tuh, udah submit dokumen, nanti mereka akan mengirimkan beberapa ratus rupiah sebagai verifikasi ke bank tersebut. Nanti setelah kamu dikirimin berapa kodenya sih biasa angkanya kalau nggak salah antara 0 sampai 250 ya. Misalnya kodenya 117 atau 125 atau misalnya 221 seperti itu. Nanti kamu tinggal masukin angka tersebut di akun Google AdSense ini. Setelah itu kamu tinggal ke bagian how you get paid di sini, kamu manage payment method. Di sini kamu tinggal memilih mana yang pengen kamu jadikan bank utama. Kalau misal kamu di sini kamu atur jadi primary atau misal di sini kamu atur jadi primary, artinya kamu nge-set akun tersebut menjadi bank utama. Dan kalau misalnya udah jadi bank utama, nanti pas kamu menerima gajinya bakal ditransfer ke yang tanda primary ini ya, man. Nah, jadi gitu ya buat Kak Asep Darmawan, jawabannya adalah kamu bisa nge-add siapapun, itu nggak akan ada masalah, bahkan nanti kamu tinggal bisa set kamu pengen kirimnya ke akun kamu yang mana. Jadi menurut aku ini udah convenient banget ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis di komentar, nanti aku bantu jawab lagi ya. Berikutnya dari Kak Tuper Genshin, Bang, kalau pas ngajuin monet terus lagi di review, itu YouTube Studio kita dapat pendapatan nggak? Atau hanya pas udah diterima YouTube pada program? Nah, setahu aku kalau misalnya lagi di review, ini masih belum mendapatkan ya, man. Kecuali nanti kalau misalnya kita udah beneran di review, misalnya udah beres, udah diterima sebagai YouTube Partner Program, nah itu baru nanti keesokan harinya pas kita buka YouTube Analytics kita, nanti udah mulai ada tab untuk monetization ya, man. Contohnya kalau misalnya kita buka di sini Analytics, nih kamu bisa lihat di sini udah ada tab bagian revenue di sini ya, man. Karena setahu aku, seingat aku, pas kita masih belum monet, ini kalau nggak salah masih belum ada ya. Contoh kita buka akun lain. Contoh ini aku buka akun lamaku. Kalau misalnya kita lihat ke bagian analitik, nih masih nggak ada ya. Cuma ada view, watch time, sama subscriber. Tapi kalau misalnya kita buka akun yang sekarang, nih kamu bisa lihat ya, di bagian analitik, di sini udah ada ya, teman. View, watch time, subscriber, kemudian your estimated revenue. Kalau misalnya kamu pencet ke bagian revenue, di sini kamu juga bisa ngecek berapa uang yang kamu dapatkan selama periode tertentu yang udah kamu set di sini ya, teman. Jadi buat Kak Tuper Genshin, jawabannya adalah setelah kamu diterima YouTube Partner Program, itu baru nanti bakal ditunjukin semua uang yang kamu dapatkan. Itu pun uangnya kamu masih belum dapat ya, men. Karena di awal kamu harus konfirmasi PIN terlebih dahulu. Jadi nanti sampai kamu dapat $10 pertama, itu baru mulai bisa dikirimin PIN. Nanti PIN-nya udah dikirimin, nyampe alamat kamu baru harus masukin PIN tersebut ke YouTube Studio kamu, baru nanti kamu bisa mulai menerima uang ya, men, di bulan berikutnya. Jadi gitu ya, buat Kak Tuper Genshin, semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya, dari Departemen Kesiangan, kalau ngejar dolar pakai imbal agency, dia pakai VPN nggak bang? Terus aman nggak ke jangka tahunan ke depan? Ini aku masih kurang tahu ya teman, apa yang dimaksud dengan imbal agency ini. Tapi sepertinya sih ini seperti jasa untuk menambahkan view atau apapun itu ya. Nah, kalau saranku pribadi, sebaiknya kamu memulai YouTube channel dan mendapatkan view secara organik aja. Jangan menggunakan agency apapun, jangan suntik view, jangan suntik subscriber, jangan pakai VPN apa segala. Kenapa jangan suntik subscriber dan jangan suntik view? Karena kalau misal kamu melakukan hal seperti itu, terus kamu mendadak dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari kamu
kamu dapat view banyak banget. Nah, setelah kamu berhenti suntik itu, nanti view-nya udah nggak bakal dapat lagi ya, men, karena itu sifatnya bukan organik. Sedangkan kalau misalnya kita membiarkan algoritma yang bekerja, misalnya kita taruh SEO-nya bagus, YouTube kita rajin upload, terus juga video kita udah mulai ditemukan oleh para subscriber, nanti itu bakal ke-push secara otomatis oleh algoritma. Nah, jadi waktu kita sebaiknya kita gunakan untuk fokus dalam memperbaiki konten ataupun membuat konten yang baru lagi ya, men. Jadi kalau bisa waktu kita jangan digunakan untuk hal seperti ini, terus jangan juga suntik, karena kalau misal kamu suntik, malah itu bisa mendamage channel kamu. Contoh, kamu punya subscriber misalnya yang setia ada 1000, terus kemudian kamu suntik 5000 orang. Jadi total subscriber kamu menjadi 6000 sekian. Nah, di saat kamu nanti udah ngepost sesuatu, ternyata dari subscriber tersebut, dari 6000 orang tersebut, hanya beberapa orang, karena hanya subscriber murni kamu hanya 1000, mungkin katakan yang keklik hanya 100 atau 200. Nah, 200 dari 6000, artinya click through rate-nya bakal menjadi rendah banget. Artinya hanya sedikit orang yang mengklik setiap kamu mengeluarkan video baru. Nah, karena sedikit orang yang ngeklik, seperti yang kamu ketahui, kuncinya YouTube kan click through rate sama retention rate atau watch time. Nah, karena yang ngeklik dikit, nanti YouTube secara algoritma mereka akan mikir, wah berarti video yang kamu rilis ini jelek. Artinya, video ini kita nggak perlu sebar ke banyak orang. Nah, maka dari itu nanti akhirnya algoritma nggak bekerja untuk membantu menyebarkan video kita. Itulah kenapa kalau misalnya kita menggunakan jasa suntik seperti itu, atau menggunakan agency, takutnya channel kita nggak berkembang secara maksimal ya. Jadi sebaiknya kamu fokus di perbaikan konten ataupun membuat konten baru. Dan yang kedua, VPN ini aku beneran nggak rekomen. Karena kenapa? Karena aku takutnya kalau misalnya nanti ke-detect, karena YouTube itu harusnya cukup canggih ya, teman. Mereka udah punya sistem sehebat ini, harusnya mereka bisa detect. Nah, takutnya nanti kalau misalnya ke-detect, takutnya akun kita malah di-ban atau misalnya monetisasi kita dicabut. Menurut aku sih nggak worth it banget. Kita hanya mendapatkan berapa uang, tapi resikonya kita bisa kehilangan channel kita yang udah selama ini kita bangun. Menurut aku sih sebaiknya jangan seperti itu. Kalau misalnya YouTube kamu masih belum menghasilkan banyak uang, nggak apa-apa, kamu nikmatin aja prosesnya, bikin terus, bikin lebih banyak konten, ataupun kamu fokus untuk menghasilkan uang dengan cara lain. Seperti aku pribadi nggak menggunakan YouTube ini sebagai cara utamaku untuk menghasilkan uang ya, teman. Jadi ini hanya salah satu sumber penghasilan. Aku membentuk cara-cara lain sepertinya contohnya dari bisnis, dari investasi, terus dari pekerjaan utama juga. Jadi YouTube ini hanya aku jadikan sebagai sarana aja. Terus selain di luar Google AdSense, kamu juga bisa manfaatin fitur lain. Contohnya seperti kamu bisa jual endorse, atau misal kamu jual jasa promosi, atau kamu bekerja untuk mengembangkan channel YouTube orang lain. Kamu bisa menghasilkan uang dengan banyak cara ya, man. Jadi jangan terpaku hanya dari AdSense saja. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebaiknya jangan menggunakan VPN ataupun hal seperti itu. Sebaiknya waktu kamu fokusin untuk memperbaiki kontennya. Nah, semangat terus buat channelnya. Semoga nanti semakin bertumbuh lagi ya. Kita sama-sama sebagai sama YouTuber pemula. Berikutnya dari Kak It's Me Teddy, Bang. Tapi kan niche kamu tentang how to make money online investment. Tapi kok CPM kamu $3, kan average-nya $13. Apa CPM niche investment untuk target Indonesia cuma $3 ya, Bang? Nah, jadi ini benar banget ya, men. Jadi biasanya setiap niche itu akan menentukan berapa banyak CPM. Tapi nggak cuma ditentukan oleh niche, tapi juga ditentukan oleh negara. Jadi ini ibaratnya seperti nilai tertinggi sama nilai terendah. Kalau misal di Indo, mungkin paling rendah CPM-nya mungkin 1. Buat konten-konten yang sifat entertainment, biasa CPM-nya lebih rendah. Katakan CPM-nya $1. Nah, mungkin nanti di angka paling tingginya, mungkin sekitar angkanya 4 atau 5. Jadi spektrumnya adalah dari $1 sampai $5. Nah, kalau misalnya di luar negeri, ini beda. Di luar negeri sistemnya adalah angka terendah adalah 5. Jadi kalau misalnya kamu bikin konten gaming, tapi channel luar negeri, ya mungkin nanti CPM-nya hanya sekitar 5. Sedangkan kalau misalnya kamu bikin yang how to make money online, atau misal investment, itu CPM-nya bisa, setahu aku bisa 15, bisa 20, bisa 25. Kadang aku pernah lihat yang sampai 60 ya, teman. Itu luar biasa banget. Jadi bener banget kata kamu ya. Yang pertama itu ditentukan oleh niche, yang kedua ditentukan oleh geografi. Kamu bisa cek salah satu video ini, aku udah bukain, kamu dari channelnya Greg Priest. Nah, di sini dia ngejabarin semua negara CPM-nya tuh berapa ya. Kamu bisa nontonin di sini. Nih, kamu bisa lihat ya, teman. Setiap negara itu memiliki CPM yang berbeda-beda. Dan kebetulan negara kita memiliki CPM yang kurang begitu tinggi ya. Kenapa? Karena mungkin disposable income di negara kita masih tergolong rendah, sehingga nggak banyak uang yang digunakan untuk spending di ads ini. Nih, kamu bisa lihat rata-rata CPM-nya ada di angka 3,22. Sedangkan kalau misalnya kita lihat negara-negara lain yang super tinggi, misalnya katakan negara-negara berbahasa Inggris. Nih, kamu bisa lihat itu angkanya bisa sampai luar biasa banget ya. Austria kamu bisa lihat sampai $16, $17 Hong Kong, $17 Denmark, Singapura 17. Setahu aku US juga termasuk tinggi. Nih, kamu juga bisa lihat top 10-nya nih, angka-angka yang tertinggi paling tinggi lihat ya, men. Switzerland sampai 23, New Zealand 28, Kanada sampai 29, nih US ada di angka 32, dan Australia bisa sampai $36 sekian. Ya artinya kalau misal kamu bahas soal uang, mungkin angkanya bisa
sampai setinggi ini ya, karena itu udah di mentoknya. Artinya itu bisa sampai 10 kali lipat channel Indonesia ya, Jadi kalau bayangin di saat ini channelku menghasilkan sekitar CPM-nya itu di angka, nih kamu bisa lihat CPM-nya itu di angka 4,41. Berarti kalau misalnya channelku di Australia itu bisa menghasilkan uang sekitar 8 kali lipat ya, Saat ini aku menghasilkan sekitar 2,5 juta dari channelku. Berarti kalau channel ini adalah channel Australia, aku bisa mendapatkan hingga 20 juta sekian dari channel ini. Tapi sayangnya channel ini ada channel Indonesia dan yang menonton semua adalah orang Indonesia ya, Maka dari itu uang yang aku hasilkan pun nggak setinggi itu. Maka dari itu pun aku membangun beberapa sumber penghasilan lain, contohnya dari investasi, bisnis, bekerja, dan lain-lain. Kadang juga aku ambil endorse, jadi gitu ya teman. Nah, jadi semoga membantu buat kamu ya. It's me Teddy. Berikutnya dari Kak Cyber Team 99, ya ini saya dulu di konten gaming, emang rendah banget. Aduh, sudah bener-bener ngurus waktu dan tenaga banget. Soalnya saya live langsung di MLBB, viewernya banyak, tapi dolarnya bikin nangis dah. Apalagi kalau ada salah subscriber minta giveaway. Aduh, mau teriak rasanya. Hasilnya udah masih receh, diminta untuk giveaway. Sekarang saya sudah insaf konten bang. Aku udah akunnya juga saya jual buat modal. Sekarang alhamdulillah usaha lancar jayanya. Jadi ini bener banget ya teman. Mungkin kalau misalnya kamu di channel gaming, kamu nggak gitu bisa mengandalkan yang namanya CPM atau RPM. Karena seperti yang kamu ketahui, CPM dan RPM itu tergolong rendah kalau channel gaming, kemudian gamingnya adalah gaming HP. Tapi yang bisa kamu manfaatin adalah kamu berusaha untuk cari view-nya. Karena kalau misalnya walaupun CPM rendah, tapi kamu dapat view-nya katakan 10 juta, 20 juta, ya angkanya bisa jadi besar juga. Nah, tapi karena di sini kamu masih belum berhasil, kemudian akunnya dijual dan kamu bisa malah menghasilkan uang dari bisnis yang digunakan dari modal menjual akun tersebut, ya jadi nggak apa-apa sih, menurut aku jalanin aja. Nanti kan bisa seiring berjalan waktu, bisnis kamu menghasilkan lebih banyak uang, nanti bisa kamu jadikan YouTube ini sebagai salah satu sarana aja. Misal kamu sharing di YouTube kamu tentang gimana cara menghasilkan uang dari bisnis kamu, atau gimana cara mengembangkan bisnis. Atau kalau mau nanti saat bisnis kamu udah menghasilkan uang cukup, mungkin kamu bikin gaming untuk hobi aja, kan bisa juga seperti itu ya Kalau menurut aku pribadi, emang menjadikan YouTube sebagai sumber utama penghasilan, menurut aku itu cukup sulit ya karena aku pribadi juga masih belum menggunakan YouTube sebagai sumber utamaku. Sumber utamaku masih dari bekerja dan menghasilkan uang dari investasi. Dan juga menurut aku pasti setiap orang punya rezekinya masing-masing ya. Mungkin kamu jalannya lebih cocok di bisnis, tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya bisnis tersebut bisa menghasilkan banyak uang, ya menurut aku lebih baik kamu memfokuskannya di situ. Nanti mungkin kalau misalnya bisnisnya udah menghasilkan banyak uang, jadikan YouTube sebagai hobi aja atau jadi sampingan aja. Semoga sukses selalu ya buat Kak Cyber Team, dan terima kasih buat sharingnya, bisa jadi insight buat teman-teman kita semua. Berikutnya pertanyaan terakhir, Mas Edi 88, Bang mau tanya kenapa pendataan saya kok sering berubah-berubah. Misalnya hari ini $10, besok jadi $9, besoknya lagi naik cuma nggak sampai $10, apa masalahnya? Nah, kalau ini emang wajar banget ya, karena dia emang selalu di reset. Kalau misal kamu lihat di sini, kan nih $146. Nanti dia setiap malam, nanti dia angkanya berkurang teman-teman. Karena kenapa? Karena kan angka data terakhirnya itu semakin jauh. Data terakhirnya itu cuma di record 30 hari dari sekarang. Misalnya last 28 day. Di recordnya cuma last 28 day sampai di titik ini. Kalau misalnya saat ini adalah jam 8 di tanggal 21, ya nanti dia bakal lihatnya sampai dengan jam 8 di tanggal 24 di bulan Juli ini. Nah, begitu juga kalau harinya udah berubah, begitu juga kalau jamnya udah berubah, makanya dia selalu akan lihat 28 hari terakhir. Jadi wajar banget kalau angka ini bakal selalu berubah. Cuma kalau misalnya kamu pengen yang lebih pasti, kamu cek aja langsung ke angka yang di Google AdSense ini. Angka di Google AdSense ini udah fix dan biasanya udah nggak bakal berubah lagi ya dan angka ini yang bakal ditransfer ke rekening kamu. Jadi itu kamu nggak perlu khawatir, semuanya juga mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Yang penting kita fokus untuk memperbaiki konten dan fokus untuk mengembangkan channel kita aja ya. Masalah uang ini harusnya mereka nggak akan salah sih ya, karena sistemnya pasti udah canggih banget. Semoga membantu buat kamu ya, Mas Edi. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Bagi kamu yang pengen belajar investasi, kamu boleh cek ke video-video lain yang ada di channel ini, teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.